Hai, halo sayang. Halo, selamat pagi. Bangun sayang. Sayang, sayang, bangun yuk. Dia ada kelas dulu nih ya, Pak Islam. Bentar, oke? Kayak perut. Sayang udah bangun. Halo. Oke, sayang di kelas dulu ya. Sayang udah kelar tugasnya. Hmm? Apa? Ya udah, sayang. Di kelas dulu. Dadah, love you. Nah, alright. Kemeja brand. Tunggu, dulu pusing. Pel beres baru gua bagiin. Klip gua nggak apa-apa guys, main orang. Itu tuh kayak luar sana mas sok-sokan kayak. Mochi tapi bukan. Nah ini. Ya udah. Jadi kamu kalau aku ngomong kamu nggak boleh kan boleh juga. Mana Ara ini namanya Ara, panggil Poti. Apa sih ya? Coba. Kita masalah kamera lah, biar ngobrol. Kadang dalam tapi. Sempat. Akunnya tuh hilang kan? Akun TikTok. Cry. Making you cry. Everything time you give your life to me. Anjir lagunya buat. Oh dulu aneh juga tempat orang beli model lagu sering. Ku pejamkan mata diri saat ku rindu hadirmu. Maka tak sedar pun yang menghindar. Sampai orang. Ini masih banyak ya kelas C yang belum masuk ini. Kelas D juga sih. Ya, bro. Nanti saya cek ya daftar hadir ya. Kita bagi kelompok. Ya, baik kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jadi kita tidak banyak membahas ya, cuma mau pembagian. Jadi nanti eh, rata-rata 40 orang ya. Berapa orang satu kelas ya? 45 ya?
Yang kelas C ini 41 ya? Kelas C 39 aja, Pak. Hah? Kelas C cuma 39 orang aja, Pak. Oh, 39. Kelas D 46, Pak. 46. Kelas D lengkap ya? Kalau di daftar di ini, kalau di STAR itu kelas C 41. Berarti ada yang mundur ya? Kelas C. Iya, Pak. 39, kelas D 46 ya. Nah, kita akan nanti dibagi nanti ada dua ya. Minggu lalu kan sudah saya jelaskan tentang etnomedicine ya, penelitian etnomedicine. Sebentar, sebentar. Ini sudah pertemuan ketiga ya? Bapak ya. Oh, Halo? Iya, Pak. Saya sudah 2 kali masuk kan? Ya, kayak minggu lalu kalau tidak salah, saya sudah jelaskan tentang penelitian etnomedicine dan etnofarmakologi ya. Ya, betul ya? Atau tidak ada yang dengar? Betul, Pak. Oke. Ya, jadi kalau etnomedicine itu dia lebih luas ya. Dia jadi pengobatan itu sangat berpengaruh dikaji dari sistem medisnya gitu ya. Kalau etnofarmakologi itu fokus pada suatu tumbuhan yang digunakan sebagai obat gitu ya. Kalau etnomedicine tidak hanya satu tumbuhan, tapi tumbuhan apa saja gitu ya. Baik, jadi lebih luas. Nah, kemudian lebih etnofarmakologi itu lebih mendalam ya. Misalnya tumbuhan lain ini mengandung apa namanya? Mengandung eh, metode sekunder apa saja misalnya yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang diklaim dan ada enggak hubungannya dengan klaim tersebut gitu ya atau khasiat yang diklaim tersebut suatu etnis gitu ya. Nah, itu yang akan kita saya sedikit arahkan ya untuk nanti baru setelah itu kita bagi tugas ya. Jadi kalau oke saya coba ini dulu ya. Nanti yang pertama dilakukan adalah kalian yang pertama adalah penelusuran pustaka yang mencari pustaka yang relevan ya. Nah, ini kalau sekitar apa namanya? Yang kelompok kelas C misalnya ada 40 orang, misalnya anggaplah 40 orang ya dibulatkan ya 40 orang ya. Berarti nanti ada yang 9, ada nanti kelompoknya yang sedikit gitu ya. Ada kita bagi 2 kelompok besar ya. 2 kelompok besar ini jadi 20 orang nanti akan masuk di kelompok misalnya ganjil genap ya. Apa namanya? Daftar diatur acak ya. Kita tidak ini jangan pilih-pilih sesuai apa namanya? Ganjil genap, kemudian ganjil genap itu dibagi lagi sub ya. Jadi nah, nanti kalau di penelitian di kita penelitian pustaka itu nanti tidak hanya sebatas eh, mencari etnofarmakologi, etnomedicine penelitiannya, tapi semua aspek-aspek yang berhubungan kita bisa menilai oh ini penelitian kelompok etnomedicine atau etno farmakologi gitu ya. Karena kalau di publikasi itu tidak akan terlihat detail itu paling-palingan semua diklaim etnomedicine ya karena memang apa namanya tapi sebenarnya sudah masuk spesifik etno farmakologi gitu ya. Cuma bedanya kalau biasanya pendekatan etnofarmakologi itu biasanya pasti orang farmasi meneliti. Tapi kalau etnomedicine belum tentu orang farmasi yang melaporkan gitu ya. Bisa antropologi, bisa kedokteran, bisa yang lain. Kalau etnofarmakologi pada dasarnya pasti farmasi. Ya itu ya. Dan mungkin belum terlalu banyak juga gitu ya kalau etnofarmakologi. Nah, untuk nanti yang kita bagi misalnya ya, saya contohkan dulu kalau apa namanya kelompok kelas D juga dibagi 2 kelompok besar ya, etnofarmakologi dan etnomedicine. Ya. Kenapa nak matikan lampu kah? Oh, iya. Jadi kalau 46 ya dibagi ini saja, dibagi apa namanya, dibagi 2 besar ya. Nah, nanti di dalam kelompok besar itu satu kelompok etnomedicine, satu kelompok etnofarmakologi gitu ya.
Nah, kemudian di dalamnya itu dibagi lagi kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, misalnya nih di etnomedicine ada yang mengkaji etnomedicine misalnya berdasarkan etnis misalnya ya, etnis. Nah, kalau etnofarmakologi mungkin kita bisa juga berdasarkan etnis, tapi dia spesifik. Ya biasanya kalau kalau di etnomedicine itu paling banyak itu tumbuhan, semua daftar tumbuhan ini yang digunakan oleh etnis ini gitu ya, dan ciri khasnya apa, pengobatannya bagaimana gitu ya. Nanti ada pembahasan misalnya ini sistem pengobatan naturalistik atau personalistik gitu ya, di combine gitu kan ya. Nah, kemudian kalau farmakologi itu biasanya ciri-cirinya etnofarmakologi itu biasanya ada pembuktian lab gitu ya. Ada pembuktian lab. Nah, itu bedanya misalnya ya. Jadi, nah ini kalau kita mau cek ya itu ya arah pembagian tugas ya, itu akan kita bahas nanti diskusikan sekitar pertemuan terakhir gitu ya. Mungkin ada nanti dosen lain akan memberikan tambahan materi di itu, nanti kita akan sesuaikan gitu ya. Kalau sekitar dua kelompok besar ini masing-masing ada kelompok kecil 4 ya, berarti ada sekitar kita butuh pool pertemuan ya, jadi dua kelompok per pertemuan gitu kan ya, berarti ada sekitar 4 pertemuan bisa kita manfaatkan ya untuk diskusi dan diupayakan secara offline ya, karena ini kita diskusinya mendalam. Nah itu gambaran atau 5 kelompok misalnya terserah bisa diatur ya. Nah, kemudian kalau kelas C mungkin karena cuma 40 kita hitung tadi ya. Jadi kalau 20 eh, per kelompoknya 5 ya, yang kan 20 tuh ya. 5 orang berarti kita bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang gitu kan ya. Untuk kelas C ya. Jadi 4 kelompok untuk, atau dibalik 5 kelompok atau 4 orang gitu ya. Nah, itu lebih. Nah, kalau kelas D itu 23 ya. 23 itu kalau 5 kelompok 5 4 bisa 3 ada ini. Jadi ya bisa menjadi dia di kelas C-nya itu 4 kelompok, di kelas B-nya D-nya itu 5 kelompok gitu ya. Berarti satu kelompoknya 5 orang, rata-rata 5 orang ya. Nah, kalau di kelas ini tetap kurang ya, 23 ya. Ada 4 ya, ada 5 dan 4 ya. Jangan ada yang 3 ya. Kalau ada yang 3 berarti pindah satu yang 5 orang itu ya. Nanti diatur begitu ya, paham ya? Jadi 5 kelompok, sorry, 5 kelompok kelas D, 4 kelompok kelas kelas C untuk yang etnomedicine ya, sama juga dengan etnofarmakologisinya gitu ya, 5 kelompok juga kan ya. Nah jadi kelompok kelompok etnomedicine dan kelompok etnofarmakologi ya, kita kelompokkan begitu. Nah, tadi tanya, memang kalau nggak ngerti ya nanti ya tanya ya, karena saya tidak mau lagi menjelaskan, setelah itu nanti kita diskusikan. Karena kami sepakat seluruh dosen ya, kami ambil dari ujian dari situ, nilai ujian ya. Nah itu pengganti, karena memang kita buat semi semi penelitian sebenarnya, kajian ya, kajian literatur. Ya, itu gambarannya nanti sebentar kita diskusikan. Nah, saya mau arahkan dulu, misalnya kalau menggunakan apa namanya, menggunakan mencari dia tunjukkan ya. Kita lihat ya. Iya. Jadi kalau penulisan pustaka misalnya kita pakai cek di seluruh Google ya. Seluruh Google misalnya nih kata kunci, kita kasih masuk kata kunci misalnya kalau untuk ciri-ciri etnomedicine itu dia spesifik ya. Jadi kalau misalnya etnomedicine dulu ya. Misalnya pemanfaatan tumbuhan obat sebagai anti diabetes misalnya kan ya.
etnis dari etnis misalnya Bugis ya, misalnya ya. Loading ya. Aduh. Nah, ini. Jadi mungkin akan muncul ya misalnya etnofarmasi ya, tumbuhan obat, etnomedicine, ramuan mereka. Ya cari yang paling relevan dengan ini ya di diambil gitu ya. Biasanya kalau ya cari ya biasa karena ini adalah kita mau data primer gitu ya. Cari jurnal ya. Cari jurnal bukan bukan buku ya, bukan buku. Cari jurnal-jurnal ini yang berbahasa Indonesia, bisa juga cari yang ada juga yang eh, ya apa namanya. Nah, kalaupun nanti tidak bisa misalnya etnofarmakologi kan masih kemungkinan kurang tuh ya, misalnya kurang, tidak apa-apa agak melebar ke etnomedicine ya. Tapi biasanya ciri-cirinya itu adalah biasanya kalau etnomedicine itu dia spesifik satu tumbuhan ya. Satu tumbuhan, misalnya nih kita cari nih, tadi kita lewat, misalnya dia dari tumbuhan A misalnya ya. Nah, jadi kalau sudah berbicara tentang tumbuhan obat, ini banyak tumbuhan di dalam tumbuhannya, berarti biasanya itu kelompok tumbuhan biasanya dia etnomedicine ya. Nah, biasa juga, tapi tidak semua ya. Ada juga misalnya contoh nih ya. eh, ini biasanya tumbuhan begini ya. Nah, ini biasa kita bisa bisa masuk keduanya. Tapi kalau ada spesifik misalnya penyakit ini ke arah pengujiannya itu biasanya ke farmakologi gitu ya. Etnofarmakologi. Itu kalau mencari jurnal yang dari ya misalnya jurnal seperti ini ya, tulisan seperti ini jangan ya. Ini harus dari jurnal-jurnal ya, artikel-artikel ilmiah yang eh, apa namanya? Ya, ini bagaimana kalau begini misalnya judulnya inventaris tanaman untuk penderita penyakit tidak menular di Kota Makassar. Biasanya ini pasti selalu menghubungkan, berarti ini banyak etnis, multi etnis gitu ya di situ ya dibahas ya. Bisa per lokasi begini, bisa per etnis misalnya ya, atau bisa per desa itu bebas ya. Kayak saya tidak apa namanya tidak eh, mematok, misalnya kelompok A tugas ini. Yang jelas dari kelompok kalian karena dua kelas ini itu diupayakan tidak sama ya. Kalaupun sama penyakitnya mungkin sukunya beda gitu ya, atau sukunya sama tapi penyakitnya beda gitu ya. Usahakan jangan sama. Harapannya adalah tidak menggunakan jurnal yang sama sehingga kita kaya akan literatur nanti kan. Nah, itu cara cara mencari artikel ya. Ini tinggal dicari nih, tinggal ganti ya, tinggal ganti kata kunci di sini. Atau yang kedua bisa menggunakan harsing ya. Mana ya? Garis. Tak. Saya cari ada enggak? Harsing ini kok enggak ketemu ya? Dalam enggak buka jadi Makanya dia harus tidak ada ya. responsi timbang berat badan
Ya ini download ya. Ini pakai ini bagus nih, apa? Bisa membantu mengumpulkan ya. Kalau tadi di apa namanya di saya download dulu. Satu jam 20 menit, 2 jam 20 menit lah. Saya sudah ini ya, tapi belum. Aku tunggu setelah induksi kan, setengah jam. Nah ini mudah ya, mudah eh, pakainya dan ini free ya. Nah ini oh ini saya ada nih ya. Ini ada nih. Misalnya nih kalau saya kan literin ya. Jadi kita klik langsung literatur di sini misalnya apa tadi etnomedicine ya. Etnofarmasi. Kemudian etnis Bugis misalnya ya. Tumbuhan obat. Saya coba search ya. Yang penting ini kuat apa namanya? Kuat di kata kunci ya. Jadi ini kita berapa menit tadi nih ya? Sekitar 1 menit ya. Kita sudah mengumpulkan sekitar sebelum tahu di berapa pustaka nanti nih ya. Dari tahun 2001 diambil sampai 2024 ya terakhir ya. Nah, ini diambil ada sekitar 1000 ya. 1000 jurnal. Nah, ini kita bisa sebelum di copy ini kan langsung bisa kita cek satu-satu masuk enggak. Ini bisa dihilangkan centangnya gitu kan ya. Kemudian misalnya nih studi medicine ya. Nah, tinggal yang tidak. Cuma kan kita ini terlalu luas ya tadi kata kuncinya ya. Jadi banyak diambil gitu. Nah, ini kalau tidak mau misalnya nih ini tidak ada datanya ini dihilangkan saja nih. Ini diperiksa lagi di sini nih kita periksa satu-satu. Ini bisa dibuka ini. Kita kalau mau buka misalnya ini ya. Ini kan double nih, cukup satu misalnya kan ya. Nah, dicek dulu saja nih. Bisa diakses. Nah, ini apa namanya? Kayaknya dari ini ya, kita cek yang lain ya. Itu kalau misalnya tidak begitu dihilangkan saja supaya kita bisa akses. Nah, ini kayak begini nih, kalau begini judulnya, biasanya nih kita ke di farmasi nih kita kayak kelompokkan dia sebagai etnofarmakologi ya. Masuk tidak tertulis itu kayak misalnya uji vitro, jadi ciri-cirinya itu tapi dia selalu di dalamnya pembahasan itu selalu dihubungkan dengan etnis ya. Tapi sama seperti pengujian farmakologi, tapi dihubungkan seperti ini etnis ya. Kemudian yang kedua, kalau mendapat review seperti ini boleh kecuali telah misalnya meta analisis ya si review. Kalau review naratif review itu jangan. Kecuali kita ambilnya itu adalah meta analisis atau systematic review ya. Tapi kalau review biasa tidak boleh dijadikan data primer, tapi dia adalah data sekunder ya.
Ini misalnya nih ya, bisa nggak ini? Ini dicek nih satu-satu. Ya, setidaknya kita sudah terkumpul ya, apa namanya, literatur ya, yang dibandingkan dengan Scholar. Ya, hampir sama sepertinya Scholar ya. Tadi itu. Kalau saya untuk review kok nggak mau ya. Sandikar sama kasar ini. Jaringan. Kok nggak mau ya. Ini jaringan kali di sini. Harusnya bisa. Nanti cek ya, nanti kita cek ulang ya. Ini jadi kalau sudah terkumpul ya ini kepontor. Cuma nggak mau di download ya, diakses ya. Buat kembali nih ya. Ya, Oh. jaringan di sini jelek. Nanti ini Nah, kan, ini kalaupun tidak kita bisa saya satu dua berteknik. Oh, ini keluar nih ya. Cinta 4. Ya, ini jaringan ya. Nanti di ini ya. Nah, itu kita lakukan setelah itu kita save, simpan daftar misalnya nih. Tadi itu kalau sudah masuk ya. Nah, misalnya ini hilangkan gitu ya, yang tidak ada ini kan. Dihilangkan, ini dihilangkan ya, yang tidak. sebenarnya hubungin kan Atau yang dianggap kan ini 1000-an ya. Atau yang dianggap tidak ada double gitu ya. Itu dicek dulu semua. Nah, setelah dicek semua, ini kan banyak ya. Ini yang begini dihapus saja ya, yang tidak, yang pokoknya yang dianggap tidak masuk akal gitu ya. Maksudnya tidak sesuai yang diinginkan, itu dihapus. Baru nanti kita save di sini. Nah, kita save. Nah, tergantung kalian pakai apa namanya? Kalian pakai misalnya nih ada yang pakai Zotero ya. Nah, ada yang seperti ini Mendeley ya. Kalau saya kan pakai Mendeley nih. Nah, ini masukkan di sini. Kita masukkan di sini ya. Mendeley. Aduh, lupa password lagi. Nah, saya lupa password pas ininya. Nah, ada yang install ya Mendeley, ada pakai Zotero, ada pakai EndNote, sembarang bisa. Jadi pakai pustaka apa namanya? Namanya reference manager ya. Yang penting semua aplikasi yang bersifat reference manager itu bisa. Nah, nanti di sini buat folder ya. Tinggal di copy paste tadi itu di upload ya, kita add langsung masuk semua di sini.
Nah, masuk semua. Nah, baru setelah masuk semua, misalnya nih kalau saya kan sudah banyak ya, misalnya tawar kedayan gitu ya, Gramit, ya banyak ya, Epiromia gitu ya, Nades. Ya itu cuma saya kalau enggak misalnya bukan penelitian utama saya enggak masuk ya. Tapi kalau kalian bagusnya pakai ini ya, pakai ini bisa pakai yang lain ya, pakai Citiro yang Citiro enggak tahu berbayar atau bagaimana ya. Yang ini gratis, modelnya gratis. Jadi nanti di sini di save. Biasanya kalau save dalam bentuk RIS atau Ref Manager ya. Nah, atau bisa pakai ada yang pakai EndNote ya, atau ada pakai CSPID atau BibTeX itu. Yang penting mana kompatibel dengan reference manajernya. Ya. Nah, itu nanti diinstal semua gratis ya, install saja itu jangan ini. Nah, itu tapi nanti hilangkan yang kayak begini kan. Nah, ini enggak yang tidak jelas, makanya kan nanti kita cek satu-satu ya, misalnya dicek satu-satu itu apakah bisa diakses atau tidak. Nah, misalnya ini bisa ya, oh saya mau bisa nih, bisa saya jadikan pustaka misalnya kan ya. Nah, jadi nah, ketika kalau bisa begitu berarti ini banyak dicentangin nanti terklik tadi ya. Nah, itu dihilangkan semua, tapi ini masih umum ya, kita bisa misalnya nih fokus anti hipertensi ya. Jadi semakin spesifik, apa namanya kata kunci di sini kasih masuk, semakin eh, semakin apa namanya semakin selektif dia ininya apa namanya yang dipilihkan gitu ya. 600 ini 600 paper nih. Nah, di sini lihat ini sudah 600. Nah, ini iya 700 kan, ini 800 maksimal 1000 karena ini ya. Nah, ini jadi eh, semua ada ya dalam ya. Jadi semakin spesifik di sini, semakin banyak, semakin bagus ininya, terselektif jurnal-jurnal yang dipilih gitu ya. Nah, nanti di save ya, terus juga bisa copy juga ya, bisa copy juga ya, tapi di save as saja. Kemudian nanti di sini di upload ya, add reference ya, kita bisa import. Nah, bisa import atau kita juga dari import library ya, misalnya pakai Node, BibTeX, RIS. Jadi 3 format ini bisa ya, bisa kita download. Nah, nanti kalau importnya langsung terkumpul sama jurnal itu di sini. Nah, kalau ketika terkumpul tidak perlu lagi diupload, tinggal diklik di sini, dia otomatis terupload dia nanti terdownload selama selama apa namanya yang kita centang di sini betul-betul bisa diakses. Karena kalau misalnya berbayar ya nggak bisa juga dia di situ. Ya. Palingan abstrak saja dikasih masuk, nggak lengkap. Nah, jadi misalnya itu ya, itu gambaran yang eh, untuk pembagian tugas ya. Jadi misalnya ini satu etnis, misalnya nih etno, mungkin kalau farmakonosi itu belum ya, belum banyak. Biasanya sih pakai etnofarmasi ya, etnis Bugis. Nanti tinggal pilih yang mana. Nah, ini dalam waktu sekian, belum sampai 1 jam ya, kita sudah terkumpul pustaka, tinggal baca ya. Tinggal baca. Yang jadi masalah juga biar dikumpulkan, kalau nggak dibaca ya tidak 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 ada gunanya gitu ya. Nah, ini cuma alat ya, daripada kita cari di Scholar, Google Scholar ya, satu persatu. Mana tadi? Daripada kita cari di sini satu persatu ya. Nah, ini juga, tapi ada juga orang yang suka di sini ya. Karena ini mungkin lebih
aksesnya lebih ini ya. Tapi kalau ini terkumpul ya ujung-ujungnya juga dicek juga satu-satu juga. Tapi kan pilihannya sudah ada spesifik ya berdasarkan kata kunci. Itu hampir sama sebenarnya ya. Apa namanya? Ini kalau kata kunci dikasih masuk di Google Scholar itu sama akan muncul juga dia. Cuman bedanya di versi ini bisa kita langsung save tanpa harus save satu-satu. Jadi ya. Nah, otomatis nanti di sini muncul daftar dia di sini, daftar ya. Daftar kalau dulu itu kalau kita add reference ya. Nah, ini misalnya RIS. Nah, tinggal dicari. Ya, cuma ini sebentar. Misalnya di sini ya. Bisa enggak add reference di sini? Ya, tinggal add bib text ya. Atau coba satu ya supaya nanti tidak ada yang ini, tapi ini harus dihilangkan dulu ya. Ini saya enggak usah. Eh, Nah, bisa juga ini kalau yang ada punya Crossref ya. Ada juga Google Scholar ya. Bisa juga kalau kita misalnya new nih. Nah, saya mau fokus di Web of Science ya. Semantik Scholar, Google Scholar ya, Crossref. Jadi ya Crossref ini punya apa namanya? Punya doi gitu ya, jurnal yang punya doi. Misalnya saya cari tentang apa namanya? Pe- jangan antihipertensi ya. Nah, itu juga berpengaruh misalnya di sini kalau antihipertensi dapat sini. Karena prioritas ya. Coba kita ya. Nah, dicoba-coba saja tidak salahnya kan? Oh, sama tadi ya. Tadi sama tuh tadi. Nah, itu dapat satu bisa juga ganti nanti dapatnya di Scopus misalnya ya. Kalau mau cari jurnal-jurnal Scopus, contoh ya. Tapi kalau Scopus harus ininya baiknya harus berbahasa Inggris juga ya. Apa namanya? Ininya apa namanya kata kuncinya karena error nanti itu enggak ini ya. Nah, sama tadi ya. Oke, karena ini kita anti hypertension. Apa? HP dia abang, ngambil abang. Kita coba ya. Mau enggak? Nah, ini harus masuk APK ya. Karena kan tidak semua bisa diakses ya. Request APK. Saya tidak tahu kalau bisa enggak. Kalau akun saya bisa tapi enggak tahu kalau eh, ya ini ya. Wah, enggak mau dia. Ya, kita ganti aja. Kita ganti ke misalnya di semantik. Wah, salah ya.
Kok tidak ini tadi ya? Ini kok bahasa Indonesia lagi nih. Ya, intinya nanti ini kan lagi ya. Ini dulu ya supaya saya ini coba-coba. Nah, ini ya ada pre-registration required gitu kan. Jadi ada syarat-syarat ya kalau mau ini. Nah, ini kita coba ya. Yang tadi yang ini ya. Nah, nggak apa-apa saya ambil maksudnya kok anu berantakan nanti anu kalau diambil semua ini. Apa namanya? Eh, coba saya batasi dari 2000 ya. 2001 sampai 2024 ya. Supaya tidak terlalu banyak ya. Kayaknya masih sama ya. 2021 ke masih kejauhan gitu ya. 20. Ya masih sama ya, masih banyakan ya. Saya spesifikkan dulu 2010 ya, supaya bisa jangan terlalu banyak. Ya begitu ya. Jadi kalau nanti nanti di apa namanya? Ini jadi intinya itulah tergantung kata kunci ya yang di sini. Itu buat Yang di sini nanti kalian isi kata kuncinya yang harus apa namanya spesifik. Ya, kalau kalau kata kuncinya spesifik nanti akan mendapatkan hasil yang ini juga. Nah ini sama kalau kata kunci ini dimasukkan di Google Scholar juga akan muncul seperti ini ya. Nah cuma nanti bedanya kita ada alat bantu lagi untuk mengambil daftar-daftar ini ya. Apa namanya? Mami nggak ada kontak Mandi, mandi, Kang. Mandi, Bang. Ya, ini masih ya. Nah, enggak apa-apa ya. Ini banyak sekali nih. Saya kurang lagi atau 2015 ya. Ada enggak 2000? Tapi tidak ada ya memang jurnal-jurnal terbaru ya semua ya. Ini 2011 saja tidak ada. 2010 di bawah 2010 tidak ada. Tidak apa? Tahun 90-an tidak ada. Nah, ini kita coba save ya. Untuk risk manager bisa BibTeX. Kita coba salah satunya ya, BibTeX. Ini etnomedicine ya. Kita coba. Saya mau masukkan di mana nih? Home, download, etnomedicine ya. Kita save. Kita buat ini bro. etnomedicine, kan bisa ya.
tumbuhan. Random. Bisa enggak? Oh, ada yang ke double ya. Banyak double-double ini. Nah, tadi ini double kenapa? Karena tadi kita tidak mengecek ya. Jadi ini bisa dihilangkan. Move reference stars ya. Nah, ini hilangkan salah satunya. Baru udah ngambil tembakau ya. Ya, ini tadi karena kita tidak apa namanya? Kita tidak kerjaan sebenarnya. Tidak apa-apa untuk belajar ya. Tadi banyakkan 1000, saya 1000 tadi ya. Kadang juga ini diklaim sama, tapi sebenarnya isinya beda ya. Bisa juga dicek nanti. Ini karena apa? Tadi kita tidak periksa ya, tidak periksa di kalau di peris diselesaikan, di harsing tadi enak. Langsung di sini oke. Nah, itu dulu ya. Nah, sekarang itu tadi di enggak di sini maksudnya tadi ya. Di mana tadi maksudnya tadi itu? Nah, ini kalau sudah masuk ya seperti ini, tadi saya kayaknya salah atur ya, lupa ya. Dia masuk di sini nggak tadi ya? Nggak masuk di sini ya. Nanti cek duplikat di sini unsorted. Nah, ini biasa. Kalau belum masuk di sini berarti belum di ini. Nah, bisa kita atur ya untuk disortir masuk ke apa namanya? Masuk ke lama saya nggak pakai ini ya. Jadi bisa kita masuk ke ini apa namanya? Masukkan ke kelompok yang kita folder tadi ya. Begini. Ya. Jadi ini yang misalnya nih ya. Ini kan tadi kita tidak download ya. Tinggal klik ini ya akan masuk ininya bisa kita akses. Tidak perlu lagi di-download ini apa namanya? Sudah ada di sini. Crossover. Proses ya. Bentar. Tadi. Sudah ya. Ya ini. Jadi langsung masuk di sini. Cuma saya tadi ada salah setting tadi ya. Tidak masuk ke apa namanya folder ya. Ke folder yang ini tapi nanti cuma memang butuh waktu ya. Tadi kan saya cuma contohkan saja butuh waktu untuk menghilangkan duplikat tadi ini ya.
eh, ini. Kayak ini nih ya, duplikat, unsorted ya. Tadi belum nih ya, ini kayak ini belum nih. Ini baru ini yang tidak tersortir ini. Saya tadi lupa bagaimana caranya ya. di kucing tiga tuh Lupa ini ada tadi saya ketinggalan ya. Nanti di setting ulang untuk kita bisa masukkan ke ini. Saya sebentar ya, ini kan apa? Ya, saya lupa caranya. Tadi perasaan sudah disetting tadi ya. Di sini dia. Harusnya masuk di etnomedicine tadi. Oh, salah tadi ya. Harusnya tadi kita dari sini tadi ya. Sini di bagus kan tuh gawe. All right, team, we're etnomedicine. transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Sini, Bullfrog. sini. Did nobody see my puppy cup? Saya. Berarti Ya, harusnya di sini dia. Nanti saya atur. Nah itu ya, tapi itu masih tersimpan di sini ya. Saya lupa nanti ada tadi salah ini ya. Nah ini sudah ada semua di sini. Jurnal yang kita pilih. Cuma tadi itu pilihnya tidak apa namanya, tidak ada main ya, guys. aneh ya, Sama Aras berarti. tidak Ada dirapikan main di sini. Ya, jadi di sini menentu. Ya, kita cek dulu semua satu-satu di sini. Tinggal hilangkan centangnya. Jadi pada saat dihilangkan centangnya ini di sini, maka pada saat di save itu tidak akan ikut. Dia tidak akan ikut di apa namanya, di pada saat tadi eh, dimasukkan ke reference manager atau Setero, pakai Setero ya. Nah, itu ya cara pustaka ya, bisa pakai manual, bisa pakai harsing ya. Ini gratis ya. Tidak ada ini. Kemudian kayak tadi yang begini-begini masuk semua tadi nih. Nah, ini. mode iMiser Jadi kacau nulis sih. nanti pada saat nanti menulis, Nah, aku udah. tinggal misalnya nih saya ambil dari ini ya, misalnya kita buat di Word ya. Nah, mungkin sudah ada yang paham ya. Pakai. Jadi tinggal kita misalnya mengetik ya. Nah, tinggal kalau mau citasi, tinggal kita di sini ya. Iya itu tuh. Ini harus satu login ini ya. Dia harus masuk. Ini yang jeleknya manajer ya. Ada yang mahal satu itu desktop ya. Kalau manajer cuma ini lebih sederhana cara pakainya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, tinggal kita reference ada tadi wah tidak masuk etnomedicine ya. Tidak masuk ini ya. Tidak masuk. Oh ini. Sorry. Recently update ya yang di ini ya, ini ya. Nah, misalnya mau citasi di sini ya tinggal centang ini misalnya dengan ini ya. Jadi nanti akan ini ya, tinggal formatnya nih. Mau style citation stylenya misalnya pakai apa? Biasanya sih kalau kita pakai American Medical Association ya. Nah, digunakan dia modelnya seperti ini. Ya. Jadi nanti pada saat kita misalnya mengetik lagi ya. Udah. Misalnya ya. Nah, kita tambahkan lagi pustaka ya. Misalnya ini tambah ini dengan ini misalnya ya. Ini kalau dipilih sesuai ya dibacaan, tapi dibaca dulu bukan ini. Nah, jadi kita insert otomatis dia masuk atau lagi proses ya tiba-tiba ada tambahan di sini kan.
tambahan kita masukkan di situ ya, tambahkan misalnya 1 di situ. Nah, ini berubah otomatis di sini berubah. Nah, kemudian biasanya kita tulis di bawahnya itu referensi di terakhir ya, atau daftar pustaka. Nah, ini tinggal tidak dikali, tinggal di set di sini ya, tinggal insert ini, insert bibliografi. Nah, langsung masuk di sini daftar pustaka yang digunakan. Nah, kalau sudah masuk ternyata kita masih mengetik ya, misalnya ada tambahan tulisan ya, misalnya masih masih ada gitu kan, tinggal ditambah, misalnya tambah, ya. Tambah, kan otomatis masuk ditujukan, atau kita tambah di sini misalnya nih, misalnya ya di sini ya. Nah, kita masukkan yang lain lah, misalnya ini. Nah, otomatis yang lain menyusul berubah dan di sini otomatis bertambah. Nah, itu cara. Jadi setiap kita tulisan kita ada edit pustakanya otomatis berubah di sini. Jadi tidak, ini kan mengatur menambahkan ini tidak mungkin ada pustaka di sini terlewat di sini. Ya, kadang ada ditulis 2 di sini tapi 2-nya di sini tidak ada gitu ya. Yang dimaksud di sini kalau misalnya di stylenya ya, misalnya nih ada juga yang menulis menggunakan metode Harvard misalnya, atau Harvard ya, set another review pakai Harvard. Dan ini ya. Ya, biasanya ada yang penulisnya begini kan. Nah, ada gini, ya, ada juga bentuknya begini. Jadi dia akan menyesuaikan gitu ya. Nah, kadang juga tulisannya belum rapi begini kita rapikan, sudah bisa manual kan. Namun kalau di setting akan kembali. Nah, itu yang kalau nanti di menulis ya di pustaka. Ya. Sehingga pada saat kita baca naskahnya tinggal klik ini. Karena ini kan dihapus ini akan ketahuan dia. Oh, ini terlink ini. Terlink ini. Kalau diklik dia terlink. Pada saat saya buka punya Mendeley di sini akan terbaca di sini ya. Nah, ada nama-nama di sini misalnya nih. Nah, akan berubah kan? Oh, ada. Berarti ada di jurnal. Ini. Jadi saya bisa akses, kita bisa tahu ini asal-asalan ini kasih masuk, ini ini ya. Nah, itu gambaran untuk referensi ya. Reference manager untuk membantu kita membuat literatur review. Nah, ini contoh yang saya contohkan ya. Saya contohkan review saya ya, jurnal internasional eh, tahun 2022 kalau tidak salah ya. Tentang mitragina ya, mitragina spesies. Kamu sih di sana? Ini ya. Terus carinya nih banyak sekali. Strict acid. Mana punya saya nih? Live. Ini. Misalnya nih ya. Wow. Nah, ini kita ya ini bagusnya kalau di sini, jadi kita tidak perlu lagi simpan tempat, apalagi saya simpan file dia nih ya, di sini semua tersimpan ya, itu online. Nah, ini contoh misalnya ya, kita mensitasi ini ke daftar pustaka ya. Jadi ini satu artikel sebanyak sekitar berapa halaman ini? Saya lupa halamannya. 22 halaman ya. Itu saya menggunakan 178 referensi. Saya kumpulkan untuk mendapatkan untuk saya tulis menjadi satu artikel ya. Menjadi misalnya judulnya ini review ya, review Mitragina speciosa Asparagus from abuse to pharmaceutical, atau yang lain ya. Ini saya contohkan lainnya ya.
Farmakognosi. Nah, ini. Misalnya nih tentang Hah? Apa ini? Nah, ini nih contoh nih satunya ya. Nah, ini review juga nih. Jadi review tentang angiotensin converting enzyme inhibitor ya. Dari metode. Jadi saya mereview tentang metode cepat untuk analisis angiotensin converting enzyme gitu ya. Saya penasaran kenapa untuk buka tadi yang satu tadi. Kalau mau konversi review. Oh ya. Saya bisa. Kok nggak mau ya? Atau yang lain? Jobs, jurnal update. Oh, belum masuk. Nah, ini juga misalnya nih ya. Ini juga review ya. Ini juga kita review. Jadi ini review pustakanya. Oh, ini tidak ada anunya ya, hitungan ininya. Tapi lumayan banyak juga ya pustakanya gitu. Nah, itu ya. Itu bersumber dari pustaka-pustaka ini tadi. Nah, untuk memasukkan ke sini nanti kalian harus mengumpulkan dulu, membuat ya pelajaran nanti nih, sorted ini ya. Misalnya kalau saya di sini tadi ya, ini paling banyak ya. Nah, ini. Nah, ini bisa di ini tadi ada 1000-an ya, ini mau nanti dirapikan. Bisa masukkan ya, tadi saya lupa tadi caranya, ada ini nanti bisa dipelajari nih, bisa import sebenarnya. Oke, saya kira itu saja ya yang saya jelaskan. Ada pertanyaan? Silakan, memang mengerti atau tidak mengerti ya, karena ini lagi, dan nanti cari referensi, silakan mencari ide sendiri ya, ide sendiri mau etnis, yang penting tidak sama per kelompok ya. Nanti dibagi dua ya, yang 40 orang itu berarti ada nanti kurang 1 orang ya, nggak apa-apa. Anggaplah 40. Nanti yang etnomedisin diskusinya Pak Didik, yang selebihnya di saya ya. Jadi dibagi 2 kelompok besar, dan masing-masing kelompok besar itu satu dosen penanggung jawab nanti tempat diskusi. Nanti kita diskusi terus ya. Nah, nanti kalau nanti masuk di termin kedua itu masuk pertemuannya, berdua dosennya masuk ya, 2 orang. Silakan kalau ditanyakan, tanyakan memang nanti diam-diam baru nanti apa nggak ngerti-ngerti begini, malas saya balas. Silakan. Paham? Halo? Paham nggak? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya ya. Ini tugasnya dalam bentuk apa ya Pak, kalau boleh tahu? Iya, nanti hasilnya itu dalam nanti pertama itu dibuat dulu dalam bentuk PPT ya, untuk dipresentasikan, nanti kan presentasi tuh. Kemudian yang kedua, dari PPT-nya itu ditulis dalam menjadi naskah. Nah, ini saya contohkan ya. Ini lagi dibuat angkatan kemarin, lagi salah satunya sedang diproses diterbitkan ya.
Tapi dia jurnal bahasa Indonesia. Nanti dipresentasikan. Jadi presentasikan itu ditabulasi dari jurnal-jurnal yang diperoleh ya. Di ini misalnya etnis Bugis ya dibahas tentang etnis apa saja dari aspek itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sebentar saya contohkan kelompok yang sudah kemarin, yang terakhir ya, ini yang terakhir. Nah ini dia ini nih. Dia ini lagi proses diterbitkan ini ya, tapi belum terbit. Ini tugas tahun lalu nih. Ya terbitnya lama, tapi kan setidaknya nanti jadi naskah begini. Tapi tugasnya mahasiswa cukup membuat seperti ini. Nanti dosennya akan memindahkan ya. Jadi model begini saja nih. Contoh, dia tulis tentang kemarin itu misalnya nih, ini Samen ya, etnis Bugis. Oh bukan ini. Ini dua dia tugasnya, ada etnis Batak. Nah ini. Nah ini ya etnis Batak ya. Dia cuma tulis begini, dia turun bikin abstrak ya, bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian bahasa kalau kalau yang bahasa Inggrisnya ini misalnya direkapannya diambil dari jurnal-jurnalnya orang kan, kemudian dia rekap tumbuhan yang digunakan kan ya. Sampai penyakit yang diobati, ini etnomedicine nih. Nah, cara penggunaan. Nah, itu dari pustaka-pustaka ini diambil semua nih. Nah, banyak. Ya dibuat ini terakhir ya. Tapi sebelumnya mereka buat enggak ini ya. Mereka buat presentasi seperti ini misalnya di contoh yang lain nih. Nah, ini presentasikan dulu baru ditulis. Jadi dia ini misalnya di farmasi etnomedicine etnis suku Dayak ya misalnya nih. Nah, kalau dia mereka mempresentasikan ya, dia mereview artikel-artikel ya dari jurnal-jurnal itu baru kemudian ditulis. Nah, cuma ini kan ya ini dia misalnya dia ambil jurnal ini dia bahas gitu kan ya ini ya. Nah, itu. Jadi semua dari jurnal apa namanya? Semua dari jurnal artikel ya, bukan review artikel diambil. Paham ya? Gitu ya. Nanti dibagi kelompoknya. Nanti setiap minggunya itu dua kelompok naik. Selanjutnya setelah itu lanjut lagi fokus menulis. Jadi selesai kuliah kalian sudah ada gambar nanti tulisnya ini kan ini kelompoknya banyak ya. Nah, karena saya pendampingnya dia kasih masuk nama saya juga kan. Nah, ini bagus banyak. Ini yang terakhir nih yang diterbitkan ya, yang diproses terbit ya. Yang lainnya masih menyusul. Ada beberapa juga dan ini yang ada yang bikin dua. Kalau kebetulan kelompok ini dia dua artikel dia etnis Batak dan Cebu dan itu sebenarnya tulis pisahkan kan itu bagus. Nah, jadi nanti kalau 4 orang ya 4 orang atau 5 orang ya 5 orang di sini kan. Ini kan kalau ini banyak ya. Paham ya? Yang mau dibuat. Kalau ini nanti dosennya format seperti ini ya, dosennya. Kalian hanya bantu tadi itu bikin draft kasar seperti itu, nanti akan dosennya kamu format. Kami akan membantu. Nah ini bagus nih, anunya apa? Tampilan-tampilan apa namanya didesain ya, didesain ulang, lumayan dia. Jadi kalian selesai mata kuliah ini nanti akan ada track record ya, punya pernah publikasi. Saya tidak menargetkan mulu, yang penting jurnal nasional dulu, ya. Belajar ya karena kita juga masih tes nanti jurnal-jurnal lokal ya, jurnal nasional ya. Paham ya? Tapi coba tanya bisa ya? Ada gambaran ya yang dibuat? Ya, baik. Ada lagi silakan bertanya. Saya baru mau ke kampus ini. Silakan. Berarti Pak, saya izin untuk clear laginya itu berarti untuk naskahnya itu nanti formatnya tuh dari kita sendiri atau dari Bapak atau gimana untuk template? Formatnya sih umum ya. Oh, berarti formatnya dari kita dulu, terus nanti Bapaknya akan merapikan yang kayak yang tadi gitu, Pak? Bukan. Kami akan menyesuaikan format jurnal gitu ya. Oh iya Itu iya. jurnal target. Misalnya saya mau kan setiap jurnal tuh beda-beda tuh. Beda-beda apa namanya? Cuma formatnya dibuat seperti ini dulu. Ini nih.
umum dia kayak ini kan mereka buatnya seperti ini bebas sih sebenarnya. Jadi yang jelas itu judul, ada abstrak ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian pendahuluan. Habis pendahuluan itu ada metode review. Ya, metode review ini kan begini ya. Terserah lihat cara mereviewnya orang ya. Biasanya tidak perlu menyebut systematic review begini, tapi biasanya ini kan bukan systematic review ya, tapi literatur review ya namanya. Literatur review, naratif review ya. Ini diambil dari ini ya tentang apa dijelaskan ya gitu ya. Lihatlah jurnal-jurnal yang contoh yang sudah mereview ya. Nah, kemudian dia bahas tentang etnis Dayak gitu ya. Dia kelompokkan terserah bagaimana urutannya. Kemudian pembahasan ya ini versi dia. Nanti kita akan memformat dia sesuai format target dia. Yang penting data dulu dia cari. Nah, gini ya. Nah, ini dia kumpulkan ya. Ya gitu ya. Ya, Dibuat baik Bapak, bebas. terima kasih. Iya ya. Silakan ada lagi yang ingin bertanya. Tapi sebelum buat ini presentasikan dulu. Ini jurnal yang kami kumpulkan membahas tentang ini, tentang ini, tentang ini supaya kalian paham gitu ya. Buat slide gitu. Karena itu 2 tugas, satu pengganti ujian, satu kuis gitu ya. Karena kita kan tidak mau lagi mengambil. Jadi nilainya kalau tugasnya bagus, nilainya bagus per kelompok. Jadi nilainya itu kalau rendah tidak mungkin dalam satu kelompok itu ada yang beda. Bagaimana kalau ada yang malas, tinggal lapor ke anggota kelompoknya, Pak, ini tidak membantu kami bikin, laporkan ke saya. Kita akan anukan juga nilainya dia, gitu ya. Jadi harapannya karena ini saya buat kecil-kecil supaya enak akunasinya. Kalau rame kemarin tuh banyak yang melapor, Pak ini tidak bantu. Udah ya, tidak bisa juga karena kan pekerjaan sedikit. Nah, ini ya, jadi hanya mereview. Ada juga yang cuma datang duduk gitu. Tapi lah bantu lah minimal mereview 2 artikel satu atau 5 artikel satu orang sehingga kalau digabungkan itu menjadi banyak pustakanya gitu ya. Dan ingat pustaka yang diambil diupayakan adalah hasil observasi bukan review ya. Boleh enggak diambil review? Boleh, review itu pendukung saja. Misalnya kita menjelaskan sesuatu gitu ya, tapi membenarkan penjelasan kita, saya ambil dari penjelasan dari jurnal, menjelaskan tentang ini gitu ya. Itu biasa menulis. Ya, biasakan jangan copy paste ya. Biasakan tulis ulang, parafrase ulang ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Paham ya yang lainnya? Kalau nggak paham nanti ya resiko ya, konsekuensi. Tugasnya nanti kayak bikin buat kelompok ya, jangan kelompoknya dibagi saja apa ganjil genap gitu ya. Kan dibagi 2 kelompok besar, kemudian dalam kelompok besar itu masing-masing ada 4 sampai 5 kelompok ya, tergantung jumlah kelas ya, jumlah mahasiswa dalam setiap kelas gitu ya. Tapi kelompoknya kelas A dan D itu dipisah. Maksudnya kelompok masing-masing di kelas buat kelompok dan kelas yang satunya buat kelompok juga gitu ya. Paham? Paham sih. Halo, paham enggak? Paham Pak. Oke. Oke, saya kira kalau sudah paham enggak ya, kita cukupkan ya untuk hari ini. Nanti kita selesai lebaran baru mulai lagi ya. Baik Pak. Berarti Pak habis ini saya hubungin Bapak dulu atau hubungin Pak Baso Pak? Untuk apa maksudnya? Untuk Mas nanti karena Bapak bilang di termin 2 itu ada 2 dosen Pak Baso sama. Iya, nanti saya baku atur, tinggal hubungi saya atau Pak Baso nanti. Salah satunya nanti kami akan datang berdua. Oh ya baik Pak. Ya, nanti karena kita mau diskusinya itu per kelompok itu tadi. Nanti mungkin bisa jadi nanti kelasnya kita ada bebas, kita di mana gitu kan ya. Nah, enggak terlalu formal. Yang penting pas nanti di apa namanya di dalam kelas kita bagi isi daftar hadir. Kemudian kita diskusi bebas. Kalau misalnya sudah Pak Baso misalnya saya cuma jelaskan ini, setelah itu buat nanti kita seminggu depan bebas ya penanggung jawabnya masing-masing. Tapi dalam setiap pertemuan kami akan upayakan datang berdua. Sebenarnya bertiga tapi Pak Laude cukup kita saja gitu ya. Baik Pak. Oke, itu saja ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.